rambutnya, rambut. Rambut. Rambutnya. Iya, akan Rambut. menyelamatkannya. Oh, aduh. Baik, saya jawab dulu ya. Setidaknya Mbak Margareta bisa pakai dalil gitu, dalil dari Quran atau hadis tentang masalah itu. Kan kayak gitu. Karena di luar hadis pasti nggak percaya gitu umat Islam itu. Ya, di luar Al-Quran dan hadis, di luar penjelasan ulama, itu nggak akan percaya umat Islam. Nah, jadi kayak gitu. Setidaknya kalau Anda, penyelamatnya adalah rambut, kan kayak gitu. Setidaknya Iya. ada ayat Qurannya atau hadis gitu. Enggak, ini yang mengatakan agama-agama Islam, Pak Ustadz. Iya, dalilnya mana? Dalilnya mana gitu? Makanya itu kita heran kan Pak Ustadz. Orang itu berkata seperti ini rambut kami ini akan menyelamatkan kami di akhirat, katanya. Rambut, ya. Iya, Gini. kami penyelamat kami Tuhan Yesus Hamasiah, Pak Ustadz. Itu, baik. Jadi gini ya Mbak ya, di dalam Al-Quran kami, dalam Quran surah Maryam ayat 72, "Tsumma nunazzil ladzina taqaw", penyelamat itu adalah Tuhan semesta alam, adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kayak gitu. Oke? Jadi rambut itu buat apa? Enggak menyelamatkan. Oh, tahallul mungkin maksudnya ya. Aduh, tahallul yang Anda maksud. Tahallul itu kan memotong rambut waktu haji itu tahallul namanya. Iya. Betul? Iya. Itu adalah sebagai tanda kita keluar dari ihram. Aduh. Itu jadi namanya tahallul, Mbak. Tanda berakhirnya ihram namanya. Jadi mengapa mereka mengatakan rambut mereka itulah yang menyelamatkan mereka? Itu di mana? Dalilnya mana? Ayo. Makanya itu mereka mengatakan, Pak Ustadz. Ada. Yang menyelamatkan itu adalah Allah ya Mbak ya. Allah memerintahkan untuk mengikuti Nabi. Lalu Nabi mencontohkan tahallul, bukan rambutnya yang menyelamatkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan karena kita taat dengan perintahnya. Tapi masih banyak yang seperti itu, Pak Ustadz, berkata seperti itu, ngajarin kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan kali ini kita akan simak sebuah perdebatan yang sangat panas antara Ustadz Yusuf PI versus seorang wanita Kristen. Yang mana pada intinya wanita Kristen ini membuktikan bahwa ternyata umat Kristen itu adalah pembangkang ajaran Yesus. Klaim dari mayoritas umat Kristen selama ini, mereka mengklaim dirinya adalah pengikut Yesus. Tetapi melalui perdebatan ini kita akan saksikan bersama ternyata umat Kristen adalah pembangkang ajaran Yesus. Mari kita simak selengkapnya. Jadi Mbak, ya yang namanya tahallul, yang namanya memotong rambut, katanya kami berkata, rambut ini akan menyelamatkan kami. Itu cuma rambut, mana bisa rambut menyelamatkan? Pakai akal waras gitu. Pakai akal waras. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan semesta alam. Nah, lalu kenapa orang berkata ketika tahallul, rambut ini akan menyelamatkan kami? Bukan rambutnya yang menyelamatkan yang dia maksud, tetapi karena ketaatannya kepada Allah mengikuti sunnah Nabi dan ibadah haji tersebut. Gitu. Bukan rambutnya apa? Rambut mana bisa nyelamatin? Nah. Kalau menyelamatkan kami kan Tuhan Yesus Hamasiah udah pasti kan, udah pasti. Juru selamat kami Tuhan Yesus Hamasiah udah pasti. Sekarang saya balik tanya sedikit ya. Iya Pak Ustaz. Mbak, gimana dia mau menyelamatkan Anda, Yesus ini, sedangkan dia menyelamatkan diri sendiri kagak bisa? Coba kita pikir dengan akal waras gitu ya. Bagaimana dia Yesus ini mau menyelamatkan Anda, sedangkan dia menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa gitu. Siapa bilang Pak Ustaz? Siapa bilang? Coba waktu dia ditangkap tentara Romawi, selamat nggak dia? Mati konyol yang ada. Selamat kan gitu. Selamat hidup kembali. Ya gini. Menang. Sabar dulu. Kalau untuk masalah hidup kembali itu belakangan. Waktu dia ditangkap tentara Romawi, diseret tentara Romawi, diludahi tentara Romawi, ditombak tentara Romawi, dipaku tentara Romawi, sampai mati konyol di tiang salib. Itu gimana ceritanya nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri coba?
itu Tuhan Yesus membuktikan ketaatannya kepada Bapa. Waduh, Jadi dia tidak melawan Pak Ustadz. Dia mengajari kita supaya tidak melawan. Jadi gini, jadi maksud Anda itu, Mbak Margareta, Tuhan taat kepada Tuhan gitu. Tuhan taat kepada rohnya yang di surga. Oh, Tuhan taat kepada rohnya. Tuhan bisa taat sama yang lain. Ya. Itu artinya tambah, Mbak, gini. Kalau Tuhan taat dengan objek lain, malah tambah nggak masuk akal itu. Tuhan kok menaati yang lain? Bukan objek lain, Pak Ustadz. Kan objek lain di luar di luar jasadnya yang saya maksud. Iya, itu bukan objek lain. Itu rohnya. Coba, maka dari itu ngapain itu coba menuhan? Pak Ustadz. Coba. Rohnya pribadi. Menuhankan yang kagak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kan dia menang, selamat. Menangnya di mana? Mati konyol di tiang salib itu. Hidup kembali, Pak Ustadz. Oh, kalau hidup kembali banyak selain Yesus hidup kembali ya. Saya pikir apa tadi menangnya? Selain Yesus, banyak yang bangkit dari kubur hidup kembali. Aduh. Itu yang membangkitkan Tuhan Yesus. Mana ada orang kudus itu bangkit sendiri mereka. Pak Ustadz juga dibangkitkan Tuhan Yesus kalau meninggal besok, meninggoy. Kenyataannya, Yesus, Tuhan yang disembah oleh umat Kristen itu, ternyata dibangkitkan oleh Allah, Tuhannya umat Islam. Kisah Para Rasul pukul 2.32 TB. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Gini Mbak, kagak usah saya ya. Pendeta aja kagak bisa dibangkitkan Yesus, kan gitu. Yang katanya pendeta ikut Yesus, kan gitu ya teman-teman. Mana bisa Yesus membangkitkan pendeta, nggak bisa. Jadi gini Mbak, nggak ada yang namanya Tuhan itu kalah dengan ciptaan. Kagak ada dan kagak masuk akal kalau Tuhan itu ya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Coba kita pikir, mau menyelamatkan Anda, sedangkan menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa. Itu karena Pak Ustadz belum memahaminya. Belum memahami dengan dalam, dengan sepenuh hati. Jadi seperti itu, lebih baik ya kita menuhankan ya yang maha menyelamatkan, bukan yang kagak bisa selamat. Macam-macam. Justru itu Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu menyelamatkan Pak Ustadz di akhir zaman. Di akhir zaman gitu. Akan dihidupkan kembali, Pak Ustadz itu akan dihidupkan kembali. Semuanya dihidupkan kembali itu. Bukan cuma saya, Yesus. Dia menang di kayu salib, menang di kayu salib. Waduh, menang dari apa? Judi, taruhan dia. Menang dari kematiannya. Iya, banyak yang bangkit. Udah dibilang juga banyak yang bangkit selain Yesus. Itu kuasa Yesus membangkitkan orang mati. Nggak bisa jadi ukuran ya kalau banyak yang bangkit selain Yesus. Bangkit sendiri mereka. Enggak, itu kuasa Yesus. Kuasa Yesus. Coba Anda buka Matius 27 nomor 52. Nggak ada kuasa Yesus di situ. Bangkit sendiri mereka. Lebih hebat daripada Yesus itu. Jadi mengapa bumi terbelah saat Yesus membangkitkan orang mati? Saat Yesus disalibkan. Itu kan membangkitkan Lazarus yang Anda maksud. Enggak, saat Yesus disalibkan. Saat Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa, kan terbelah bumi. Oh, terbelah. Iya. Mana bekasnya? Bekas belahannya mana coba? Bait Allah terbelah, bait Allah. Oh, bait Allah. Iya, bait Allah. Di mana itu? Tadi di apa? Matius berapa tadi? Matius 27 nomor 52. Iya. Ngapain saya menuhankan yang kagak bisa nyelamatin diri sendiri? Mustahil dia bisa selamatin saya, ya. Dirinya sendiri aja dia kagak selamat. Mau selamatin saya, mimpi, kan gitu. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Mana dibangkitkan? Bangkit sendiri. Nih. Jangan diubah-ubah kitab Anda ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Belum ada Yesus ya.
Yesus itu dan sesudah kebangkitan mereka. Ya, lalu sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Nggak ada urusannya dengan Yesus. Di saat kematian Yesus kan? Di saat kematian Yesus, Gitu. Yesus membangkitkan orang mati. Makanya setelah Yesus itu mati, lalu dia bangkit juga orang lain, kuburan-kuburan orang kudus bangkit juga ikut. Ya, bukan Iya. berarti Yesus yang bangkitin. Itu kuasa dari Tuhan Yesus. Mana Yesusnya lagi mati, mana bisa dia bangkitin orang kudus? Yesus cuma menyerahkan dirinya kepada Bapa karena dia taat kepada Ya, Bapa. artinya apa, Mbak? Yang namanya hidup kembali itu, bangkit itu bukan ukurannya, bukan ukuran menyelamatkan atau tidak. Jadi sesuai akal logika saja, ya kita nggak usah bahas kebangkitannya. Kenapa yang namanya Tuhan kagak bisa selamatin diri sendiri, alih-alih mau selamatin yang lain? Selamat Pak Ustadz, menang hidup kembali. Mbak, gini ya, kalau dia Menang. selamat, kagak mungkin dia mati konyol di tiang salib. Kalau dia selamat, gitu. Kalau dia tidak selamat Pak Ustadz pasti membusuk kan? Pasti Bukan membusuk. gini, bukan masalah dia busuk atau tidak, bangkit atau tidak. Kalau dia selamat, kagak mati konyol, itu dulu dipegang. Itu cuma menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itu aja gitu. Itu bukti Kalau ketaatannya. kalau dia selamat, Mbak, Ketaatannya. ya. Kalau dia selamat, ya sesuai dengan akal waras kita gitu. Nggak mungkin dia mati konyol, nggak mungkin. Itu bukti ketaatannya Pak Ustadz. Bukti ketaatannya. Ya, artinya apa? Lebih konyol alasan Anda, Tuhan kok taat sama siapa? Masa Tuhan menaati yang lain? Iya, Tuhan memberikan teladan kepada manusia karena dia sayang. Tuhan macam Sayang. apa menaati yang lain, teman-teman? Iya, karena kasihnya kepada Mbak gini, manusia. kalau ada Tuhan menaati yang lain, saya nggak mau menuhankan kayak gitu. Ih. Masa yang namanya Tuhan itu dia nggak perlu menaati yang lain. Jadi nggak Pak perlu. Ustadz, juru selamat kami bukan rambut gitu, bukan rambut. Siapa juga yang bilang juru selamat rambut? Udah dibilang juru selamat itu sesuai dalil Quran Maryam 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Allah juru selamat itu. Sesuai data di dalam Bible, ternyata Allah adalah juru selamat itu. Lukas pukul 1:46-47 Alkitab terjemahan baru TB. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Gitu. Terus kan Pak Ustadz, kenapa laki-laki Islam dia pakai daster Pak Ustadz, pakai daster. Oh, pakai daster. Siapa Iya. daster? Saya ini pakai gamis bukan daster. Beda baju gamis dengan daster itu beda. Ya. Coba Anda nanti Google dulu apa beda gamis dengan daster, kan gitu ya. Nah, lalu kenapa nih? Contoh ya, saya pakai baju gamis ya, karena ini sunnah Nabi. Nabi ya memakai baju gamis warna putih. Ya, saya mencontoh Nabi saya untuk berpakaian rapi, gitu. Ayo. Lalu kan Pak Ustadz, Al-Quran itu jatuh di kepala siapa? Oh, jatuh ya. Sejak kapan Al-Quran itu jatuh? Diturunkan di dalam goa. Oh, di dalam goa. Iya. Mbak Margareta tahu nggak ayat Al-Quran itu ada berapa totalnya? Enggak. Kepengen tahu. Baik. Ini saya kasih tahu Anda ya. belajar. Baik. Ayat Al-Quran totalnya 6.236 ayat. Oke? 6.236 ayat. Yang turun dalam goa cuma 5. 6.200 di luar goa. Ya. Yang di dalam goa cuma 5. Di luar goa 6.200. Kenapa cuma 5? Kenapa cuma 5? Ya iya, cuma menandakan awal saja, gitu. Gitu, Mbak. Saksinya siapa Pak Ustadz? Jadi kalau Anda mengatakan Al-Quran turun dalam goa, cuma 5 ayat turun dalam goa, sisanya 6.200 di luar goa. Ya. Saat di dalam goa itu Pak Ustadz, saksinya siapa?
Oh baik ya, saksinya siapa? Yang pertama adalah Allah sendiri, yang kedua malaikat Jibril, yang ketiga Nabi Muhammad itu sendiri, yang keempat saksi kejadian istri Nabi Siti Khadijah, yang kelima saksi ahli paman Nabi Warokah bin Naufal. 5 saksinya Mbak. Coba kalau Yesus nggak ada saksinya, siapa? Coba Anda buka ya di Yohanes 17 nomor 8. Di situ Yesus terima firman. Siapa saksinya Yesus terima firman? Coba. Nggak ada 6666 teman-teman. Saya udah hitung ayat Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya jumlahkan satu-satu. 6236. Bukan 66666. Bukan ya. Saya juga penasaran, apa betul 6666? Oh, ternyata bukan. 6236. Saya udah jumlah semuanya. Coba, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Sekarang saya mau tanya, siapa saksi Yesus terima firman? Karena Yesus itu kan firman itu sendiri. Firman terima firman gitu. Yesus itu firman itu sendiri. Bentar, saya tanya dulu, terima firman. Alasannya kayak gitu, firman terima firman. Yohanes 17:8 TB. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya, Yesus itu. Iya. Firman terima firman itu alasan gak masuk akal. Coba Anda betul-betul baca kitab Anda. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, artinya Yesus terima wahyu dari Tuhan. Itu siapa saksinya? Siapa? Yang berkata ini Yohanes yang berkata ini. Mbak Margareta, di kitab Anda, kalau bertanda merah itu perkataan Yesus, bukan perkataan orang lain. Gimana sih? Mana ada tanda merah di sini? Nggak ada. Ya, saya kasih lihat sama Anda ya. Nggak ada tanda merah di sini, Pak Ustadz. Mungkin Anda bukanya di kitab Anda yang fisik ya. Nih, ya. Bentar. Saya kasih tahu sama Anda ya. Nih. Iya. Nah, ini Mbak ya. Nah tuh ya, ini tulisannya merah ya Mbak ya. Nah, nih tulisannya warna merah. Apa yang dimaksud tulisan warna merah di kitab Anda? Jadi tulisan warna merah ini adalah yang dijamin oleh sarjana-sarjana Kristen dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa ini adalah real perkataan Yesus gitu ya. Ini sarjana Kristen mengatakan kami berani mempertanggungjawabkan tinta warna merah di kitab Anda itu adalah real perkataan Yesus. Jadi Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Di sini Yesus terima firman. Terus juga ya, nih coba Anda lihat ya di Wahyu nih Mbak ya. Wahyu 1 nih. Nomor 1. Sabar ya, saya bukakan untuk Anda. Ini kan warna hitam, bukan perkataan Yesus, bukan. Tapi catatan tulisan dari Yohanes. Apa yang dia katakan? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pertanyaan saya, siapa saksinya? Yesus terima firman. Siapa yang lihat Yesus terima firman? Silahkan Anda jawab ya. Itu bukan pertanyaan Pak Ustadz, bukan pertanyaan itu. Iya, karena Yesus mengatakan dia terima firman, dia terima wahyu dari Tuhan. Sekarang saya mau tanya, siapa saksinya? Ya, Yesus terima wahyu atau terima firman? Silakan. Yesus itu firman itu sendiri Pak Ustadz. Iya. Yesua Enggak ini Mbak, gini Mbak, enggak merubah pertanyaan. Mau Anda katakan firman terima firman terserah gitu ya. Kalau Yesus itu firman baik. Sekarang siapa saksinya? Injil itu sendiri Yesus baik, itu. Siapa saksinya? Firman terima firman, gitu aja pertanyaannya.
Iya, siapa saksinya firman terima firman tersebut? Saksinya Bapak. Bapak, siapa Iya, itu saksinya yang di Bapak. sorga? Nggak ada manusia. Kayak Nabi Muhammad tadi kan ada istrinya, atau ya saksi kejadian, saksi ahlinya Warokah bin Naufal, paman dari istri Nabi itu saksi ahli itu. Ada nggak yang dari manusia kayak Nabi Muhammad terima wahyu saksinya? Nggak kayak gitu, nggak ada kayak gitu Pak Ustadz. Oh, nggak ada, iya. Artinya apa Mbak? Ketika Anda menanyakan saksi Nabi Muhammad terima wahyu, ya banyak saksinya. Tapi ketika Yesus terima wahyu, nggak ada satupun saksinya. Nggak kayak gitu. Di sini Kayak ya, gimana? Apa Yesus bisa itu adalah dipercaya firman nggak ada itu saksi sendiri. itu? Satu, Yesus itu adalah firman itu sendiri. Saksi-saksinya itu 12 muridnya, Bunda Maria. Oh, sejak kapan, semua Mbak? bangsa-bangsa. Sejak kapan murid-muridnya lihat Yesus terima firman? Bentuknya apa itu firman? Firman itu Yesus itu sendiri. Ya nggak apa-apa. Mau alasan Anda firman itu Yesus itu sendiri, berarti Iya. firman terima firman. Kan gitu. Sekarang siapa saksinya firman terima firman? Saksinya Bapak. Yang dari manusia siapa? Ada gak? Aduh. Siapa saksinya? Yesus terima wahyu. Itu bukan pertanyaan Pak Ustadz. Itu pertanyaan. Seperti Anda menanyakan ya Nabi Muhammad terima wahyu dalam Gua Hira. Siapa saksinya? Itu kan pertanyaan. Yesus Sekarang itu kan ketika Tuhan. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Buat apa dia? Lalu kenapa Menerima- Tuhan? Buat apa Yesus menerima firman itu? Dia Tuhan sendiri. Tuhan Loh, satu-satunya. lalu kitab Buat apa Anda dia? salah tadi. Enggak mungkin kalau dia Tuhan, ya Tuhan terima firman dari Tuhan mana lagi. Itu tambah kacau alasan Makanya Anda. itu firman itu Tuhan Yesus itu sendiri, Injil itu. Ya kalaunya Yesus adalah firman itu sendiri, dia terima firman dari siapa lagi? Tuhan mana lagi? Nggak ada. Berapa biji sih Tuhan Anda? Dia nggak ada menerima firman. Dia nggak ada Aduh. menerima firman. Nggak ada. Anda buka aja di Wahyu 1 nomor 8, dia terima firman, terima wahyu. Masa Tuhan terima wahyu? Itu yang mengatakan kitab Wahyu, kitab Yohanes, begitu. Ya iya, siapa saksinya? Yesus terima firman, terima wahyu, itu siapa saksinya? Yesus itu nggak menerima wahyu, nggak menerima firman. Oh, berarti Dia salah wahyu kitab itu Anda, sendiri. gitu. Anda mau lawan kitab Anda? Enggak. Ya udah, jawab aja. Berarti siapa itu saksinya? Nggak ada saksinya. Nggak ada saksinya. Nggak Saksinya ada. cuma Bapak di Jadi surga itu. jadi kalau nggak ada saksinya nggak bisa dipercaya ya teman-teman, gitu aja. Udah. Makanya jangan coba-coba ya tanyakan gini Mbak ya. Saya udah kasih tahu Kristen, Iya. nggak perlu dipertanyakan para nabi itu terima wahyu, Yesus terima wahyu, Nabi Musa terima wahyu di atas bukit, Nabi Muhammad terima wahyu di dalam goa, nggak perlu kita pertanyakan. Karena kalaunya terima wahyu, banyak-banyakan orang itu bukan terima wahyu, tapi mau kondangan. Beda Pak Ustadz, beda. Tuhan Coba Yesus Anda ya hanya lihat menerima firman. lihat Nabi Musa terima wahyu di atas bukit. Siapa saksinya? Nggak ada. Terus Yesus terima wahyu, siapa saksinya? Nggak ada. Tuhan Yesus Lalu sudah- ngapain sudah- kita sudah Tuhan. lalu ngapain kita pertanyakan Nabi Muhammad siapa saksinya? Kalau banyak-banyakan itu namanya mau kondangan. Bukan terima wahyu. Dari zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, yang namanya penerimaan wahyu itu bukan banyak-banyakan, tapi nabinya sendiri yang menerima. Gitu, Mbak. Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu kan sudah Tuhan yang Esa. Buat apa dia menerima firman? Lah, Buat apa terus dia menerima firman? terus Anda mau bilang Yesus ngibul gitu? Hah? Anda mau bilang di Yohanes 17 nomor 8 tadi Yesus mengatakan, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku. Anda mau sebut Yesus dusta itu? Hah? Mau Anda bilang Yesus dusta, terima firman, dia terima wahyu? Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku. Enggak mungkin Tuhan terima firman, enggak mungkin. Artinya apa? Mengindikasikan Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan karena dia terima firman, terima wahyu dari Tuhannya. Gitu, Mbak. Jadi maksud Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu punya Tuhan lagi, punya Tuhan Ya lagi. iya, dia sendiri yang bilang. Enggak. Tuhan Yesus itu Esa,
satu-satunya Tuhan orang Kristen. Iya. Anda mau ayatnya Yesus punya Tuhan lagi. Buka Matius coba. Matius 11 nomor 25. Matius pukul 11.25 TB. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saya sambil minum ya teman-teman ya. Minum Pak Ustaz. Matius 11 nomor 25. Bacain sama teman-teman tuh. Nyaring-nyaring. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan? Dia di sini mengajarkan kita. Bentar, saya tanya dulu. Dia Yesus berkata, ya pada saat itu dia berkata seperti apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan Yesus atau Bapa di situ? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan bersyukur kepada Tuhan gitu? Dia mengajarkan kita supaya kepada Bapa. Jadi yang Tuhan itu adalah Bapa, bukan Yesusnya. Enggak, salah. Di sini yang Tuhan salah. Tuhan Yesus. Lalu dia mengajarkan kita supaya bersyukur kepada Bapa. Siapa Bapa itu? Dia sendiri. Baik, kalau Anda tetap ngotot Yesus itu Tuhan, saya mau tanya dulu. Berarti Paulus salah. Salah ngapain Paulus? Paulus mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi hamba Tuhan. Ayo. Coba Anda buka apa yang dikatakan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Buka. Apa kata Paulus? Kisah Para Rasul pukul 3.13 TB. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub memuliakan hambanya. Siapa hamba Tuhan? Yesus, kata Paulus. Jadi maksudnya Buka. Apa di situ? Maksudnya ya, Yesus itu bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan, hamba Tuhan yang dimuliakan. Kisah Para Rasul 3. Enggak ada. Coba. Sesat itu, sesat. Ayo sudah, coba Kisah Para Rasul 3 nomor 13 dulu, silakan. 3:13. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Apa yang dikatakan Paulus? Yesus itu bukan Tuhan, hamba Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang yang kita telah muliakan hambanya. Siapa hambanya? Yaitu Yesus yang tolak di depan Pilatus. Hambanya kan Yesus kan? Udah dibilang Yesus itu bukan Tuhan, hamba Tuhan. Arti hamba di sini melayani. Iya. Di sini melayani. Iya. Jadi Tuhan semesta alam itu bukan Yesus. Itu maksudnya. Siapa maksudnya Paulus? Maksudnya Paulus. Itu salah. Tuhan Yesus itu Tuhan sejati. Paulus pula disalahin, teman-teman. Pencipta langit dan bumi. Iya, Paulus mengatakan Yesus hamba, Paulus disalahin. Ya sudah, kalau Anda kagak percaya dengan Paulus, sekarang ya saya kasih kata Tuhannya Abraham, Yesus itu adalah hamba dia. Di mana ayatnya? Buka ya, Matius 12 nomor 15. Yesus mengetahui. Bentar Mbak, judul perikopnya apa itu? Yesus hamba Tuhan. Baik, dia hamba Tuhan. Yang mengatakan dia hamba Tuhan siapa? Baca 18-nya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Iya. Jadi yang menyatakan ya Yesus itu hamba bukan Tuhan adalah Tuhannya para nabi. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Nabi Yesaya ya. Jadi mau Anda bilang, bentar. Mau Anda bilang pula Tuhannya Nabi Yesaya dusta gitu. Jadi poinnya apa
apa di sini? Jadi poinnya, menurut Tuhannya para nabi, Yesus itu hambanya, bukan Tuhan. Jadi Anda mau bilang lagi bahwa Tuhannya para nabi bohong juga gitu? Hah? Tuhannya para nabi. Iya, Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Yesaya mengatakan ya di Matius 12 nomor 18, Yesus itu hamba dia, bukan Tuhan. Jadi Tuhan Lihatlah, kata dia apa? Lihatlah hambaku ini yang kukasihi. Siapa hambanya? Yesus. Kayak gimana Jadi sih? Tuhannya para nabi itu siapa, Pak Ustadz? Tuhannya para nabi bukan Yesus. Siapa? Baik, Tuhannya para nabi bukan Yesus, tetapi dapat kita lihat ya, Tuhannya para nabi adalah namanya Allah. Oke? Allah itu siapa, Pak Ustadz? Allah itu bukan manusia, tidak menjadi manusia, tidak sama dengan apapun. Itu di Perjanjian Lama. Tuh. Gitu. Bukan Melkisedek. Bukan Melkisedek. Bukan. Yang namanya Allah Tuhannya para nabi ini yang saya kasih tahu. Dia saya 46 nomor 5 tidak sama dengan apapun. Dia tidak akan berubah jadi manusia. Terus dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu Tuhannya para nabi, bukan Yesus. Yesus manusia. Bilangan pukul 23.19 TB. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sedangkan Yesus ya adalah hambanya dari Tuhannya Nabi Yesaya, Tuhannya Abraham, Tuhannya Nabi Musa. Yesus termasuk hamba Tuhannya Nabi Yesaya dan Nabi Abraham. Tuh. Yang menyatakan diri itu siapa? Yang menyatakan dirinya turun ke dunia itu? Lah, yang menyatakan Anda buka tadi ya di Matius 12 nomor 18 tadi. Lihatlah hambaku ini yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Aku akan menaruhkan rohku ke atasnya. Kan gitu. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu? Itu bukan ajaran Yesus. Itu adalah catatan Yohanes. Kagak ada Yesus mengatakan dirinya berasal dari firman atau dirinya adalah Allah. Nggak ada. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Itu bukan perkataan Yesus. Coba Anda buka. Iya, buat apa juga Yesus ingin mengatakan seperti itu, ngaku-ngaku? Mbak, udah dibilang itu bukan perkataan Yesus. Yohanes 1 pasal 1 itu. Ini aja coba Anda lihat ya. Coba Anda lihat ya. Nih ya. Bukan merah tulisannya, bukan ajaran Yesus. Bukan perkataan Yesus, bukan. Makanya nggak merah tulisannya. Firman itu siapa? Jadi firman itu siapa? Hah? Jadi yang di Yohanes 1 ayat 1 itu siapa, Pak Ustadz? Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu perkataan. Iya. Gitu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, yang dimaksudkan adalah sifat dari Tuhan. Firman itu adalah Allah. Ya, ini ngambil dari Hipne Plato dari pagan Yunani. Kan kayak gitu ya, masalah pagan Yunani, para dewa menjelma. Ya, katanya Tuhan menjelma. Ya, menurunkan rohnya, menurunkan manusia, menjelma jadi manusia, kan gitu. Tapi aslinya bahasa Ibrani yang dipakai. Aslinya bahasa Ibrani. Sejak kapan bahasa Ibrani itu? Yang Ya, dipakai. Yohanes 1 pasal 1 itu bahasa Yunani. Pada mulanya adalah Theos ya. Theos bersama-sama ya dengan apa? Firman apa ya? Tapi Yunani Firman itu lupa udah saya bahasa dirubah. Yunaninya. Bahasa Ya. Yunani ini udah dirubah. Aslinya itu Ibrani. Aslinya Ibrani, bahasa Ibrani. Enggak ada Yesus ya, Yohanes itu pakai Ibrani. Kalau Yesus Iya, kesehariannya Yesus pakai bahasa Ibrani. salah, Yesus nggak pakai Ibrani, Yesus pakai Aramaik. Kacau. Kacau. Iya, Aramaik juga. Aramaik. Makanya Mbak ya di situ mengambil dari konsep pagan Yunani, Hipne Plato gitu, gitu. Himne Plato. Anda bisa buka atau Google Himne Plato kayak gimana bunyinya. Dewa Yunani menjelma turun jadi manusia.
sama tuh ya dengan Yohanes 1 pasal 1. Jadi Anda ini mau ikut ajaran Yesus atau Anda mau ikut ajaran pagan Yunani? Kalau pagan Yunani, dewa mereka menjelma. Mbak, gini, sebentar. Dewa Yunani, Tuhan mereka menjelma jadi manusia. Anda mau ikut dewa Yunani kah? Atau mau ikut ajaran Yesus kah? Gitu aja. Ikut ajaran Yesus Baik. Bahasa Ibrani. Baik, kalaunya Anda mau ikut ya ajaran Yesus, Iya. maka sembahlah Allah, bukan sembah Yesusnya, bukan. Kalau Anda mau ikut ajaran Yesus, Yesus berkata apa? Tuhan itu Esa, bukan 3 dalam 1, bukan. Ya, itu ajaran Yesus. Lukas 4 nomor 8. Hanya kepada sembahlah Allah, kata Yesus. Hanya kepada Dialah engkau berbakti. Ya, tuh. Bukan sembahlah aku. Hanya kepadakulah Margareta berbakti. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Menyembah Allah. Tuhan Yesus tidak menyembah Allah. Jadi kayak gitu. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Itu kata Yesus. Bukan sembahlah aku, kepadakulah kamu berbakti. Bukan. Jadi kalau Anda mau ikut Yesus, seperti itu. Buat apa Yesus mengatakan seperti itu? Jadi gini Mbak ya. Jadi ajaran Yesus menyuruh menyembah selain dirinya. Intinya kayak gitu dulu. Ya, yang saya sampaikan, sembahlah Allah. Terserah Anda ya mau menyembah Allah itu apa kayak maksud Kristen, terserah kan kayak gitu. Yang jelas Allah bukan dirinya. Itu satu dulu. Yang kedua, apa yang diajarkan Yesus ya, dia mengulang dari ucapan Ulangan 6 nomor 4. Apa bunyinya? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada dia ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Nggak ada. Makanya itu Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan. Jadi gitu. Langit dan bumi. Jadi makasih Mbak Irma ya. Jadi nggak ada yang namanya Tritunggal, itu bukan ajaran Yesus. Menyembah Yesus, menuhankan Yesus itu bukan ajaran Yesus. Nah, terus lagi yang saya sampaikan di Yohanes 17 nomor 3, kalau Anda pengen masuk surga, kata Yesus ya, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan ya mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3 TB. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, kata Yesus ya, Anda kenali Allah, sembahlah Allah, dan akui Yesus bukan Tuhan. Kalau Anda mau masuk surga, kata Yesus ya. Terserah Jadi, Anda Pak ya. Ustadz, Tuhan Yesus bukan menyembah Allah. Tuhan Yesus bukan menyembah Allah. Lalu ngapain dia perintahin sembahlah Allah, ngaco? Tuhan Yesus tidak menyembah Allah. Karena Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang Esa. Kan Anda melawan lagi dari ajaran Yesus. Kata Yesus apa? Dia bukan Tuhan. Nah, kayak gimana? Anda lawan terus itu Yesus. Makanya saya bilang Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pembangkang Yesus, gitu. Enggak. Tuhan Yesus itu Bapa kami yang baik. Tuhan Yesus itu Bapa kami yang baik. Udah dibilang ya, Yesus bukan Bapa, Yesus itu hamba. Itu kata Tuhan para nabi dan kata Pak Bapaknya Ustadz. Yesus. Pak Apa Ustadz, yang Yesus dikatakan itu oleh Bapa Bapaknya Yesus ya, lihatlah hambaku. Siapa hambaku? Yesus. Bukan Bapa dia. Bukan Tapi Tuhan. Yesus sudah menyatakan dirinya. Dia adalah Bapa gitu. kami yang baik. Tuhan Yesus itu Jadi Bapa gini kami aja yang Mbak, baik. dari penjelasan saya itu, Anda mau ikut Yesus silahkan, mau melawan Yesus silahkan gitu. Ikut Tuhan Yesus karena dia satu-satunya Tuhan yang Esa. Nggak ada dia mengatakan aku adalah Tuhan yang Esa juga, nggak ada. Makanya jangan dia. Makanya gini Mbak. Jadi yang menyelamatkan Pak Ustadz nanti siapa? Jadi gini ya, pesan saya ya, janganlah dilawan itu Yesus gitu. Nggak ada melawan Yesus, nggak ada. Ya sudah, jangan Anda tuhankan dirinya. Kalau Anda nggak melawan, dia bukan Tuhan. Udah dia katakan dia bukan Tuhan, dia utusan, dia hamba. Yang Tuhan itu adalah Bapaknya. Terus dia suruh sembah Allah. Kepada dia saja engkau berbakti.
Gitu. Bapaknya Yesus nggak ada, dialah Bapak itu sendiri. Juru Iya. Udah dikasih ayatnya, dia bukan Bapak. Bapak mengatakan, lihatlah hambaku ini, bukan lihatlah jelmaanku, bukan. Jadi yang selamatkan Pak Ustadz nanti siapa? Kenapa ke saya bahas satu-satu? Allah Kalau Tuhan Yesus. gini Mbak, kalau bahas Islam biar nggak campur-campur, Kristen gitu. Yang Oke. selamatkan Pak Ustadz nanti siapa? Tuhan Allah Yesus. Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Kalau yang selamatkan kami Tuhan Yesus, udah jelas Pak Ustadz. Gimana mau menyelamatkan Anda? Selamatin diri sendiri aja nggak bisa. Yesus tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jangankan memberikan keselamatan, menyelamatkan diri sendiri saja tidak bisa. Matius 26:37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedes sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 27:41-43. Demikianlah juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia, Yesus menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Karena Yesus memang tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apalagi saat Yesus merasa ditinggalkan oleh Tuhannya. Matius 27:46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Udahlah ya, ambil yang masuk akal aja. Ya, ambil yang masuk akal aja. Nyelamatin diri sendiri kagak bisa, mau nyelamatin Anda pula. Kayak gimana? Kagak usah ngakal-ngakalin gitu ajaran Yesus ya. Kayak gimana? Saya udah jabarkan kitab Anda ya, ajaran dari Yesus. Terserah Anda mau lawan atau kagak, itu terserah Anda, itu hak Anda gitu ya. Nggak mau melawan Yesus, kami nggak Ya mau udah, melawan Yesus. kalau nggak mau melawan Yesus, sembah Allah, jadikan dirinya adalah hamba Tuhan, jadikan dirinya Yesus itu adalah apa? Adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri gitu. Jangan Anda ikuti ajaran gereja Anda, jangan Anda ikuti ajaran pendeta Anda, jangan Anda ikuti kekristenan Anda, karena Yesus tidak membawa Kristen. Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak pernah perintahkan Anda jadi Kristen. Jadi seperti itu, Mbak. Kami mengikut Yesus, Pak Ustadz. Tapi kami mengikut Yesus. Ya sudah, saya kan udah kasih beberapa ayat. Sekarang coba saya uji ya. Saya uji. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus, kata Yesus sembahlah Allah. Yang Anda sembah siapa? Bapak itu Kata sendiri. Yesus sembahlah Allah. Lalu yang Anda sembah siapa? Bapak, diri Yesus itu. Kan udah melawan dari Yesus. Yesus menyuruh menyembah Allah, Anda malah sembah Yesusnya. Udah melawan. Anda bukan mengikuti itu, tapi melawan Yesus namanya. Lukas 4:8 TB. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, si Mbak Margareta ini, iya teman-teman, Masya Allah, ada aja ya. Teman-teman, ini apa ini? Tolong dikasih 5 mawar itu, notif dari tok itu. Iya. Itu aja Mbak ya diskusi kita gitu. Apakah Anda mau bertanya lagi tentang Islam? Saya jelaskan gitu. Tentang rambut tadi aja Pak Rambut Ustadz. tadi udah dijelaskan, bukan rambutnya menyelamatkan tapi Allah. Terus Pak Ustadz,
Jilbab itu menyelamatkan katanya. Jilbab. Kata siapa pula jilbab menyelamatkan? Nah, kayak gini aja, Anda nggak usah heran yang kayak gitu ya. Kalau ada orang gini, ada orang berkata, ya, rambut ini menyelamatkan, jilbab ini menyelamatkan, baju ini menyelamatkan, ataupun batu ini menyelamatkan, kata orang kayak gitu ya. Itu bukan berarti yang mereka sebutkan itu yang menyelamatkan, tetapi itu hanyalah sebagai tanda atau saksi dia mengikuti ajaran Nabi. Karena Nabi itu ya adalah suri tauladan untuk sunnahnya atas perintah Allah. Jadi yang menyelamatkan itu Allah karena kita ikut nabinya. Gitu. Segera bertobat ya Mbak ya. Sembahlah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Demikian teman-teman, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dan juga ilmu dari perdebatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.